Biasanya untuk melakukan konfigurasi VLAN di MikroTik tentunya kita harus melakukan konfigurasi di semua perangkatnya. Tentunya hal ini nanti akan sangat menyita waktu dan juga akan ribet. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara konfigurasi VLAN yang sederhana menggunakan fitur baru di MikroTik yaitu MVRP. Penasaran seperti apa fiturnya? Tonton terus video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti notifikasi bisa keluar di handphone Anda. VLAN atau virtual LAN merupakan suatu fitur di jaringan yang sebenarnya sudah ada lama. Fitur dari VLAN ini dia digunakan untuk membuat berbagai macam service yang berbeda pada suatu interface atau pada satu interface. Servisnya bisa apa aja? Servisnya nanti sebenarnya bisa sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Misalnya Anda bisa buat VLAN untuk hotspot, VLAN untuk DHCP, VLAN untuk PPPoE, atau yang lainnya di dalam satu interface fisik ataupun interface virtual. Ketika ingin melakukan konfigurasi VLAN, tentunya kita harus melakukan konfigurasi VLAN dari hulu ke hilir. Mulai dari router core, kemudian di bawahnya ada switch core, ada switch distribusi, switch akses, kemudian switch CCTV atau switch yang lainnya. Kita harus melakukan konfigurasi VLAN di semua perangkat kita. Tentunya hal ini nanti akan sangat menyita waktu dan juga akan mungkin bisa saja terjadi yang namanya kesalahan konfigurasi yang menyebabkan mungkin VLAN tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita ataupun switch yang kita gunakan tidak bisa kita remote. Sebagai alternatifnya, maka kita bisa menggunakan fitur baru di router MikroTik yaitu MVRP. Untuk MVRP sendiri saat ini bisa Anda gunakan di router MikroTik yang menggunakan router OS versi 7 yang paling baru. MVRP atau Multiple VLAN Registration Protocol merupakan suatu protokol yang berfungsi untuk mendaftarkan dan menyebarkan informasi VLAN. MVRP menggunakan protokol MVRP PDU atau Protokol Data Unit untuk mengkomunikasikan perubahan atau pendaftaran VLAN antar switch-nya. Ketika sebuah VLAN dibuat atau dihapus, maka MVRP ini akan menginformasikan ke seluruh jaringan sehingga perangkat-perangkat bisa menyesuaikan dengan konfigurasi VLAN yang ada saat ini. Tentunya ketika menggunakan fitur ini, maka kita hanya melakukan konfigurasi pada perangkat hulu dan hilirnya saja, yaitu di router core dan juga di switch aksesnya. Sedangkan switch yang berada di tengah, misalnya ada switch core, switch distribusi, atau switch trunk, kita cukup melakukan konfigurasi VLAN manajemennya saja. Jadi intinya untuk fitur MVRP ini nanti kita hanya melakukan konfigurasi di router utamanya dan di switch aksesnya saja. Sedangkan untuk perangkat yang di tengahnya nanti kita cukup mengaktifkan fitur MVRP. Tentunya nanti konfigurasinya akan sangat simpel dan akan meminimalisir kesalahan konfigurasi. Untuk topologi yang akan kita gunakan kali ini, jadi di sini kita memiliki router core. Jadi untuk router core yang kita gunakan di sini serinya adalah CCR 2116. Kemudian setelah CCR di sini terdapat perangkat switch core di tengahnya. Kemudian di sini nanti ada perangkat switch akses. Kemudian untuk pengkabelannya, kemudian dan informasi VLAN Anda bisa lihat di tabel di samping saya ini. Oke, sekarang untuk konfigurasinya, jadi pertama-tama kita akan coba mengakses router core-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa coba akses menggunakan Winbox ke router CCR 2116 ini. Kemudian ini adalah router core saya. Kita coba akses. Sebagai informasi, di router core saya saat ini kondisinya saya sudah melakukan konfigurasi
basic config, sehingga di router saya sudah bisa terkoneksi ke internet seperti ini. Kemudian selain konfigurasi basic config, di router core ini kita juga sudah melakukan konfigurasi VLAN management. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi untuk MVRP-nya, jadi yang pertama Anda pastikan konfigurasi basic config dulu, kemudian Anda konfigurasi VLAN management baik di router dan juga di perangkat-perangkat switch yang akan digunakan. Untuk VLAN manajemennya, jadi ada di Ether 2 di router core menggunakan VLAN 10 di sini. Kemudian di sini kita juga sudah memberikan alokasi IP address. Jadi di VLAN manajemen menggunakan segmen 10.0.10.1/24 untuk VLAN manajemennya. Kita juga sudah memberikan yang namanya layanan DHCP server untuk VLAN manajemen. Kemudian untuk menjalankan fitur MVRP, maka di router utama ini kita harus membuat yang namanya VLAN terlebih dahulu. Jadi kita bisa membuat beberapa service atau layanan VLAN di Ether 2 sebagai contoh kasusnya. Jadi kita bisa tambahkan interface baru, yaitu VLAN. Kemudian misalnya VLAN yang digunakan adalah VLAN 11. Di sini VLAN ID-nya kita ubah menjadi 11 dan juga MVRP-nya ini juga perlu kita aktifkan supaya si router ini nanti bisa berkomunikasi dengan switch-switch yang lainnya. Ketika terdapat perubahan, penambahan atau penghapusan VLAN, maka VLAN yang akan didistribusikan di switch-switch nanti bisa dihapus atau ditambahkan secara otomatis. Jadi ini perlu kita centang, perlu kita aktifkan. Kemudian kita copy. Ini VLAN 11-nya itu di Ether 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi VLAN 12 misalnya. Ini juga sama di Ether 2 karena downlink ke switch core-nya itu adalah Ether 2. MVRP-nya kita aktifkan juga. Tambah satu lagi misalnya VLAN 13. Di sini VLAN 13. Ini nanti interface-nya di Ether 2, MVRP juga aktif. Seperti ini. Untuk yang VLAN manajemen kita tidak perlu mengaktifkan MVRP. Karena untuk VLAN manajemennya nanti perlu kita tambahkan secara manual di perangkat-perangkat switch-nya. Kemudian setelah menambahkan interface VLAN seperti ini, maka kita bisa tambahkan untuk IP address. Jadi untuk selanjutnya di router core konfigurasinya sesuai dengan kebutuhan. Anda bisa buat DHCP server, Anda bisa gunakan hotspot atau PPPoE bebas, tergantung dengan kebutuhan Anda masing-masing. Untuk VLAN 11 kita berikan alokasi IP seperti ini, 10.0.11.1. Kita arahkan ke VLAN 11, play. Kita copy lagi untuk yang VLAN 12-nya. VLAN 12, play. Kita copy lagi untuk yang VLAN 13. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa berikan DHCP server. DHCP server di VLAN 11. Kita tinggal next saja. Tambahkan juga VLAN yang 12. Kita bisa tambahkan lagi misal yang VLAN 13. Oke, jadi konfigurasi di router utamanya cukup seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan coba mengakses ke switch core yang menggunakan CRS 326 ini. Jadi kita bisa buka Winbox baru. Kemudian untuk switch core-nya juga saya sudah melakukan konfigurasi VLAN management sehingga switch core-nya ini bisa kita remote menggunakan IP seperti ini. Nah, oke, ini adalah switch core yang menggunakan CRS 326.
Konfigurasi VLAN-nya saya sudah buat di sini. VLAN management di bridge, kemudian di dalam bridge ini terdapat port Ether 1. Ether 1 ini yang menuju ke uplink, menuju ke router. Kemudian untuk port Ether 2 di switch core ini yang menuju ke switch access. Kemudian di sini kita juga bisa lihat bahwa switch core sudah mendapatkan alokasi IP di HCP client. Lalu untuk konfigurasi MVRP-nya seperti apa? Jadi kita bisa klik ke menu bridge di sini. Kemudian tadi lupa, untuk VLAN manajemennya seperti ini yang kita buat. Jadi VLAN manajemen 10 kita take di interface bridge dan juga Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 ini yang menuju ke router core, Ether 2 yang menuju ke switch core. Kemudian untuk mengaktifkan MVRP di sini, kita cukup klik bridge, kemudian MVRP membutuhkan VLAN filtering, maka VLAN filteringnya perlu kita aktifkan di sini. Dan fitur MVRP bisa kita aktifkan dengan cara apply, kemudian OK. Kemudian di switch core kita juga bisa lakukan monitoring di dalam menu bridge VLAN. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat rule baru yang ditambahkan karena tadi kita mengaktifkan yang namanya MVRP. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi di switch core terdapat tag Ether 1, kemudian VLAN ID-nya 11 sampai 13 sesuai dengan VLAN yang kita buat di router core tadi. Kemudian konfigurasi yang akan kita lakukan, kita akan melakukan konfigurasi di switch access-nya. Jadi di switch core-nya cukup seperti itu, jadi pastikan VLAN manajemennya aktif, kemudian tinggal aktifkan VLAN filtering, dan juga aktifkan MVRP. Maka trunk port-nya nanti akan secara otomatis ditambahkan oleh sistem. Kita coba akses untuk perangkat switch access-nya, kita coba remote. Alokasi IP-nya adalah titik 3 di sini kebetulan yang sudah saya lakukan konfigurasi. Ini switch access-nya. Jadi konfigurasinya kurang lebih sama. Kita melakukan bridge, kemudian portnya di sini Ether 1 ini yang menuju uplink, yaitu menuju ke switch core. Kemudian Ether 2 dan Ether 3 ini yang akan kita gunakan nanti terhubung ke laptop. Jadi Ether 2 nanti akan terhubung ke laptop, Ether 3 juga akan terhubung ke laptop, alias kedua port ini nanti akan kita config sebagai access port atau untag port. Di bridge VLAN juga sudah kita lakukan konfigurasi untuk VLAN manajemennya ya, menggunakan VLAN 10, tag-nya bridge, kemudian Ether 1. Di sini kita juga sudah menambah yang namanya IP address menggunakan 10.0.10.3. Lalu untuk konfigurasi MVRP-nya seperti apa di switch access ini? Jadi kita tentukan dulu port mana yang bertugas sebagai untag atau access port. Jadi aksesnya itu nanti di Ether 2. Ini VLAN 11 dan di sini VLAN 12. Kemudian konfigurasinya sebenarnya hampir sama dengan konfigurasi bridge VLAN pada umumnya ya. Jadi untuk Ether 2 karena kita butuhnya akses VLAN 11, PVID-nya kita bisa tentukan 11 di sini. Kemudian untuk MVRP applicant state kita bisa ubah menjadi non-participant untuk port aksesnya. Kita bisa lakukan apply. Kemudian di sini juga sama, kita butuhnya VLAN 12 di sini. Kita akses VLAN 12, PVID 12, kemudian untuk MVRP applicant state kita ubah menjadi non-participant.
Untuk yang take port atau yang uplink menuju ke atas atau yang terang, konfigurasi MVRP applicant state-nya kita biarkan default. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa aktifkan yang namanya VLAN filtering. Kemudian kita juga bisa aktifkan yang namanya MVRP. Supaya informasi VLAN ini nanti bisa ditambahkan secara dinamik oleh sistem. Kita bisa cek di dalam menu VLAN, bridge VLAN. Kita bisa lihat di sini ada beberapa rule yang ditambahkan oleh sistem. Yaitu untuk VLAN ID 11 sampai 13 itu tag-nya adalah Ether 1 secara otomatis. Namun antek-nya di sini masih belum keluar karena untuk interface-nya sendiri masih belum aktif. Jadi sekarang kita akan coba melakukan pengujian. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengujian. Jadi di sini saya membutuhkan satu device lagi, satu laptop lagi untuk terhubung ke perangkat switch access karena laptop saya gunakan untuk melihat tampilan Winbox-nya di switch access tentunya. Kita coba hubungkan kabel ini ke Ether 2 dari switch access. Jadi di sini tadi kita akses VLAN 11 dan kita bisa lihat di switch access-nya terdapat konfigurasi baru yaitu VLAN 11, kemudian antek-nya yaitu Ether 2. Kemudian kalau kita lihat di dalam switch core-nya terdapat konfigurasi baru yaitu 8 by MVRP lagi. VLAN 11 tag-nya itu di Ether 2 dan ini ditambahkan secara otomatis. Jadi untuk terangnya dia ditambahkan secara otomatis ketika kita menggunakan fitur MVRP ini. Kemudian kalau kita lihat di router core sudah terdapat satu klien yang mendapatkan IP 10.0.11.254. Kemudian kita coba lagi untuk port yang satunya. Kita akan coba standby di switch access. Kita akan hubungkan laptop ini ke port 3. Jadi port 3 ini tadi kita akses VLAN 12. Dan ketika kita tambahkan di switch access akan terdapat konfigurasi baru dan ditambahkan oleh sistem. Maka dari itu flagnya adalah dynamic. VLAN ID-nya adalah 12, antek-nya Ether 3. Kita bisa geser di switch core. Di sini juga sama. Terdapat VLAN 12 dan tag-nya yaitu adalah Ether 2. Kalau kita lihat di router di sini juga sudah terdapat satu perangkat yang mendapatkan IP 10.0.12.253. Untuk pengujian selanjutnya di sini kita akan coba menambahkan VLAN baru dan kita akan coba amati pada perangkat switch core dan juga switch access-nya. Jadi kita tambahkan interface baru di router core. VLAN-nya adalah VLAN 100, VLAN ID-nya itu 100, interface-nya itu kita arahkan yang menuju ke switch core yaitu Ether 2. Dan MVRP-nya kita tambahkan. Apply, oke. Dan kalau teman-teman lihat di sini di switch core sudah secara otomatis ditambahkan VLAN 100. Kita tambahkan lagi misalnya VLAN 200. Di sini juga sama VLAN-nya 200. Apply, oke. Maka di switch core juga sudah ditambahkan secara otomatis. Sampai di switch access-nya kalau teman-teman lihat di sini. Kemudian kita coba lakukan pengujian lagi. Misalnya menambah port yaitu yang belum dipakai misalnya adalah port 4 bridge, kemudian VLAN-nya ini misalnya kita berikan 100. Karena akses kita pilih non participant. Apply. Oke. Kita akan coba hubungkan laptop dari klien ke port 4 switch access.
Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita amati di sini, di dalam menu VLAN, terdapat konfigurasi baru ya, yang ditambahkan karena tadi MVRP, PVID 100 di Ether 4, dan di sini juga sudah ditambahkan VLAN 100 yang kita tandai tick di Ether 2. Jadi seperti itu tadi konfigurasi MVRP yang sudah kita lakukan di router Mikrotik. Tentunya dengan adanya fitur MVRP ini bisa sangat efektif sekali dalam melakukan konfigurasi, karena ketika kita memiliki switch terang yang jumlahnya banyak, kita cukup melakukan konfigurasi di router core-nya dan di switch aksesnya saja. Tentunya akan meminimalisir konfigurasi dan akan meminimalisir kesalahan konfigurasi. Namun, untuk fitur MVRP ini akan berjalan efektif ketika Anda menggunakan perangkat switch atau CRS yang serisnya itu adalah 300 series atau 500 series. Kenapa? Kalau misalnya Anda aktifkan fitur MVRP ini di perangkat router board misalnya, kemudian Anda aktifkan MVRP di router board, maka yang namanya fitur hardware offload pada perangkat router board akan secara otomatis mati. Dan tentunya nanti traffic akan dihandle oleh CPU, yang mengakibatkan CPU pada router board ini nanti akan tinggi ketika dilewatkan traffic. Jadi fitur ini akan efektif, efisien ketika Anda menggunakan switch CRS 300 series ataupun 500 series. Bagi teman-teman yang menginginkan perangkat CRS seperti yang saya gunakan ini, CRS 326 ataupun CCR ataupun perangkat jaringan yang lainnya, teman-teman bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama tokonya adalah Citraweb. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar Mikrotik lebih dalam lagi, kita memiliki kelas training Mikrotik yang bisa teman-teman lihat di website citraweb.com/training. Di dalamnya terdapat berbagai macam training, mulai dari training Mikrotik yang paling dasar sampai training Mikrotik yang lanjutan. Cukup sekian Mikrotik tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian klik juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Kemudian jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Dan satu lagi, silahkan share supaya video ini bisa bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya. VLAN hanya dilakukan di sisi kalian ini Pak. VRP adalah dan menyebarkan informasi VLAN. Rotangnya lagi. Kalian Pak, rotangnya banget sih. Mendaftarkan dan menyebarkan. Fungsi untuk saya angel banget tuh. Kemudian jika Anda menyukai video ini silahkan klik tombol like dan kalian ini Pak.